Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Fitri Andini, mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI 5A. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan tentang tujuannya adalah untuk mengetahui konsep manusia menurut mazhab humanisme dan untuk mengetahui konsep manusia menurut Al-Quran. Humanisme berasal dari bahasa Latin yaitu humanis yang artinya manusia dan isme yang artinya paham atau aliran. Pada awalnya, humanisme adalah gerakan yang tujuan dan kesibukannya adalah mempromosikan harkat dan martabat manusia. Menurut humanisme, manusia mempunyai kedudukan yang istimewa dan berkemampuan lebih dari makhluk lainnya karena mempunyai rohani. Aliran humanistik atau humanisme muncul sekitar tahun 1940 sampai 1950 sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisis dan behaviorisme. Salah satu tokoh dari aliran humanisme ini adalah Abraham Maslow. Nah, aliran humanisme ini bisa juga disebut dengan mazhab ketiga setelah psikoanalisis dan behaviorisme. Nah, humanisme adalah salah satu pendekatan atau aliran psikologi yang menekankan kepada kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Tujuan humanistik adalah membantu manusia untuk mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Psikologi humanisme disebut juga suatu pendekatan yang dilihat dari berbagai sudut pandang terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia, yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia, yaitu keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan apapun yang mereka bisa lakukan. Humanisme merupakan pandangan yang memandang bahwa manusia memiliki satu kehidupan yang diisi dengan kreativitas dan kebahagiaan, yang tidak membutuhkan persetujuan dan dukungan dari manapun. Nah, dan manusia ini dengan memiliki kecerdasan dan saling bekerja sama dapat membangun suatu kedamaian dan keindahan di muka bumi ini. Manusia menurut Al-Quran dimaknai dengan beberapa istilah, yaitu ada Bani Adam atau Dzurriyyat Adam, keturunan anak cucu Adam, Al-Insan, Al-Ins, An-Nas, Unas, dan Al-Bashar. Yang pertama yaitu Bani Adam. Kata Bani Adam terdiri dari dua kata, yakni Bani dan Adam. Bani Adam artinya keturunan Nabi Adam. Bani Adam menunjukkan bahwa manusia itu keturunan dari Nabi Adam dan pengakuannya kepada Tuhan, dan manusia diistimewakan dari makhluk lainnya dan dijamin keselamatannya bila memenuhi aturan penciptaannya. Kemudian Al-Insan. Penggunaan kata Al-Insan pada umumnya digunakan untuk menggambarkan keistimewaan manusia penyandang predikat khalifah di muka bumi, sekaligus dihubungkan dengan proses penciptaannya. Keistimewaan manusia tersebut karena manusia merupakan makhluk psikis di samping makhluk fisik. Dengan membangun nilai-nilai tersebut, akhirnya manusia mampu mengemban amanah Allah di muka bumi. Sedangkan kata ins dan unas, hal itu pun menunjukkan makna al-insan. Kemudian An-Nas.
Kata Anas juga dipakai dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa karakteristik manusia senantiasa berada dalam keadaan labil. Meskipun telah dianugerahkan untuk mengenal Tuhannya, namun hanya sebagian manusia yang mau menggunakannya sesuai dengan ajaran Tuhannya. Kemudian yang terakhir adalah al-bashar. Kata al-bashar ditunjukkan pada seluruh manusia tanpa terkecuali. Penggunaan kata al-bashar mempunyai makna bahwa manusia secara umum mempunyai perasaan dengan ciri pokok makhluk Allah lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Sejalan dengan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia dibekali berbagai instrumen dasar sebagai modal dalam menjalankan tugas kekhalifahan di muka bumi ini. Nah, pada sisi ini, manusia berbeda dengan hewan, sehingga dalam perspektif Islam, manusia tidak menjadikan objek selayaknya hewan. Islam memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki keunikan dan keistimewaan tertentu. Sebagai salah satu makhluknya, karakteristik eksistensi manusia harus dicari dalam relasi pencipta dan makhluk Tuhan yang lainnya. Nah, sekurang-kurangnya ada 4 relasi manusia. Yang pertama yaitu ada hablum binafsi, atau hubungan manusia dengan diri sendirinya, yang ditandai dengan kesadaran untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menjalankan perintah Allah dan mencegah yang munkar, atau sebaliknya malah mengumbar nafsu-nafsu rendah dari dalam dirinya. Yang kedua ada hablum minan nas, atau hubungan antara sesama manusia dengan membina silaturahmi atau memutuskan tali silaturahmi tersebut. Nah, untuk yang ketiga ada hablum minal alam, yaitu hubungan manusia dengan alam sekitar dengan upaya pelestarian dan pemanfaatan dengan baik atau malah menimbulkan kerusakan. Nah, dan yang keempat, yang terakhir ada hablum minallah, yaitu hubungan manusia dengan Sang Pencipta dengan menjalankan kewajiban Allah dan menjauhi larangannya, atau malah menjadi ingkar dan berbuat musyrik. Hana Juhana Bastaman memberikan contoh wawasan Islam mengenai manusia antara lain. Yang pertama, manusia mempunyai derajat yang sangat tinggi sebagai khalifah Allah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Allah mengutus manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, yang bertujuan agar manusia bisa menjaga dan melestarikan muka bumi ini dari kerusakan. Untuk yang kedua, manusia tidak menanggung dosa asal ataupun dosa turunan. Untuk yang ketiga, manusia merupakan kesatuan dari 4 dimensi, yaitu fisik biologi, mental psikis, sosiokultural, dan spiritual. Nah, untuk yang keempat, dimensi spiritual memungkinkan manusia mengadakan hubungan dan mengenal Tuhan melalui dengan cara-cara yang diajarkannya. Yang kelima, manusia memiliki kebebasan berkehendak. Yang keenam, manusia memiliki akal sebagai kemampuan khusus. Dengan akalnya itu, manusia dapat mengembangkan ilmu serta peradabannya. Untuk yang terakhir, manusia tak dibiarkan hidup tanpa bimbingan dan petunjuknya. Jadi kesimpulannya pada materi ini adalah konsep manusia menurut mazhab humanisme bisa diambil dari kesimpulan para humanis yang menganggap bahwa manusia adalah pusat aktivitas dengan meninggalkan peran Tuhan dalam kehidupannya. Di Eropa, sudut pandang ini pada hakikatnya telah melahirkan bahkan memperkuat pandangan materialistik yang berujung pada pencarian kenikmatan hidup, yang muara akhirnya adalah menciptakan absurdisme. Kemudian menurut Al-Quran, manusia dimaknai dengan beberapa istilah, yaitu ada Bani Adam atau Dzurriyyat Adam, keturunan anak cucu Adam, ada Al-Insan, Al-Ins, An-Nas, Un-Nas, ada dan Al-Bashar.
Sejalan dengan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi, manusia dibekali berbagai instrumen sebagai modal dasar dalam menjalankan tugas kekhalifahannya. Pada sisi ini, manusia berbeda dengan hewan, sehingga dalam perspektif Islam, manusia tidak dijadikan objek selayaknya hewan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.